Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Dalam program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu agar setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, dan kita percaya bukan suatu kebetulan kita boleh mendengarkan program ini pada malam hari ini, karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu, pesan-pesan khusus buat setiap kita agar kita tetap kuat menghadapi badai. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi jangan pernah lupa juga masih ada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Selama masih ada Tuhan, maka selalu ada penghiburan dan kekuatan di dalam kita menjalani setiap pergumulan kita. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu malam hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap umat Tuhan jangan hidup menurut apa yang kita lihat. Kenapa? Karena Rasul Paulus jelas katakan, saudaraku, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena seringkali apa yang kita lihat mengecewakan. Kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah setia ikut Tuhan, tapi keadaan tidak bertambah baik. Tapi tahukah saudara, ketika kita hidup pakai iman, ketika kita hidup berdasarkan janji-janji Tuhan kita pegang, maka Alkitab jelas katakan Allah turut bekerja, Allah terus berkarya sampai hari ini, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Bagian kita tetap setia iring Tuhan, bagian kita tetap taat setia ikut Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan setiap kita. Mari Sobat Maestro, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, sehingga kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Jamah masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, sehingga firman yang malam hari ini kami dengar mendapat tempat di hati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana di dalamnya kita diberikan kesempatan untuk memilih apakah kita mau ngotot dan berjuang untuk perkara-perkara kita, ya walaupun kita menganggap diri kita benar, tapi di satu sisi kita bisa memutuskan untuk mengalah, iya kan? Dan itu yang kita ambil, ini yang mana? Itu yang apa yang kita ambil, itulah yang akan menentukan hari depan kita, saudaraku. Nah, Abraham pernah mengalaminya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 dan ayat 9. Jadi suatu kali gembala-gembala Abraham, gembala-gembala Lot bertengkar, saudara, karena mereka sudah terlalu kaya, ya kan, saking mereka diberkati Tuhan, mereka taat, mereka setia, dan mereka juga akhirnya memiliki segala apa yang mereka perlukan, sampai akhirnya Lot yang mengikut Abraham juga sama kayanya, saudara, diberkati Tuhan. Jadi gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham ini bertengkar, sampai akhirnya jadilah perkataan ini dalam ayat 8 dari Kejadian pasal 13. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lihat perkataan Abraham, perkataan yang mendamaikan. Bukan perkataan yang membawa ribut, saudara. Bukan perkataan mentang-mentang seorang paman gitu kan. Mentang-mentang seorang om jadi semena-mena. No, Abraham gak seperti itu, saudaraku. Abraham bilang jangan bertengkar lah. Gak usah ada perkelahian antara kita lah. Kita ini kerabat, kita ini saudara. Makanya Abraham bilang di ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lihat perkataan Abraham ini, saudara. Kita belajar dari Abraham. Abraham membawa damai. Sekalipun dia punya wewenang. Kalau dia mau hitung-hitungan, Abraham bisa bilang, Lot, lu dulu gembel. Ya kan, lu ikut gue jadi kaya. Sekarang lu mesti serahkan apa yang lu punya buat saya. Sini,
Bisa aja Abraham bilang begitu, tapi Abraham tidak lakukan itu. Atau Abraham bilang, Lot, kamu ini keponakan, jangan kepala batu ya. Iya kan? Saya ini om kamu, saya ini paman kamu. Saudara, Abraham bisa aja bilang begitu, tapi Abraham tidak berkata seperti itu. Abraham bilang, kita ini kerabat, janganlah ada pertikaian, jangan ada pertengkaran. Udah, kamu pilih deh. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Yang harusnya Abraham bisa memilih terlebih dahulu tempat mana yang, bahasa kita sehari-hari, tempat mana yang basah, ya kan saudara? Tempat ini tempat basah nih pendeta nih. Usaha di sini mantap nih, usaha di sini laris manis nih, usaha di sini cuan banget nih pendeta nih, ya kan? Tapi Abraham tidak memilih. Abraham memberikan kesempatan kepada ponakannya Lot untuk memilih terlebih dahulu. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Tahukah saudara? Ketika Abraham mengalah, Tuhan memperhitungkan hal itu. Dan Tuhan memberkati Abraham. Jadi saya pelajari ketika kita hidup dan membawa damai dalam hidup ini. Jangan suka bertengkar, jangan suka cari ribut, jangan suka serang orang baik di media sosial. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Alkitab bilang barang siapa membawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang dapat menyandang dirinya anak Allah adalah orang yang membawa pendamaian dalam kehidupannya. Iya kan, dia bergaul jadi damai. Dia sebagai seorang suami dia bawa damai, dia sebagai seorang istri dia bawa damai, jadi seorang orang tua anak-anak jadi pembawa damai. Sama kayak Abraham. Dan dampak daripada orang yang suka bawa damai jelas dia akan diberkati. Seperti minyak yang meleleh ke jubah dan ke janggutnya Harun. Meleleh ke jubahnya Harun. Seperti itulah, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Seperti apa? Seperti minyak di kepala Harun. Jadi berkat Tuhan itu ada atas orang-orang yang hidup bersatu, atas orang-orang yang hidupnya membawa damai. Coba saudara perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Kejadian 13 ayat 14 dan ayat 15. Perhatikan saudaraku. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan. Lihat saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi setelah Lot berpisah, Lot memilih ambil tanah yang apa yang dia pilih saat ini. Dan Abram memutuskan untuk mengambil sisanya yang tidak dipilih oleh Lot. Apa yang Tuhan bilang? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, haleluya, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, berkat di balik orang-orang yang membawa damai akan selalu melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Jadi dalam kita hidup, belajar untuk mengalah. Dunia punya pengajaran bahwa orang mengalah berarti kalah. Dunia punya pengajaran orang mengalah berarti hidupnya diinjak-injak. Dunia punya ajaran bahwa orang mengalah hidupnya gak akan pernah berhasil. No, yang Yesus ajarkan, di balik engkau mengalah, engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Di balik engkau mengalah, engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Di balik engkau mengalah, engkau akan melihat pembelaan Tuhan nyata. Saudaraku, Tuhan adil. Amin. Tuhan adil, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Kalau engkau memiliki hati yang dipenuhi dengan damai, kalau engkau memiliki hati yang tidak suka ribut, tidak suka bertengkar, tidak suka cari-cari rusuh, cari-cari hal yang salah yang dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan yang menilai, Tuhan juga yang memberikan upah dalam hidupmu. Kita belajar dari Abraham. Jadilah pembawa-pembawa damai. Jadilah orang yang suka mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti diinjak-injak. Justru mengalah adalah suatu pembuktian bahwa engkau adalah orang yang kuat. Sekalipun engkau bisa melawan, tapi engkau tetap milih mengalah. Sekalipun engkau punya kuasa lebih, tapi engkau tetap memilih mengalah. Disitulah terletak bukti bahwa engkau bukan orang biasa. Engkau adalah orang kuat yang memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur karena kami mau menjadi orang-orang yang dimampukan untuk selalu mengalah dalam segala sesuatu. Kami tahu ketika kami mengalah, Tuhan menjadi pembela. Ketika kami mengalah, Tuhan yang mengangkat kehidupan kami. Ketika kami mengalah, ada saja berkat pertolongan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami.
Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Sobat Maestro dimanapun mereka berada, beri mereka hati yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.